Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mentari Rahayu. Kali ini kita akan membahas materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Poin yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut adalah bagian perumusan Pancasila. Mari kita bahas satu persatu. Pada tahun 1944, Jepang mulai mendekati kekalahan terhadap sekutu. Untuk itu, Jepang berusaha meminta bantuan pada bangsa Indonesia dengan janji akan diberikan kemerdekaan. Janji itu direalisasikan dengan dibentuknya BPUPKI atau biasa disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan beranggotakan 67 orang, di mana 60 orang berasal dari pihak Indonesia dan 7 sisanya berasal dari pihak Jepang. BPUPKI melakukan 3 kali sidang. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mempunyai gagasan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1945. Mr. Soepomo mengemukakan pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Sidang ketiga pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir. Akan tetapi, rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Untuk itu, BPUPKI membentuk Panitia 9 pada tanggal 1 Juni 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Berikut ini rumusan dasar negara yang terdapat pada Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, setelah penetapan rumusan dasar negara yang tercantum di Piagam Jakarta oleh pemeluk agama lain atau non-muslim, dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur, merasa keberatan dengan kalimat pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka juga mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Akhirnya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kalimat tersebut dihilangkan dan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya, dasar negara yang kemudian ditetapkan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang sah dan benar adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini dulu ya anak-anak.
materi kita pada poin yang pertama. Nanti kita akan lanjut pada poin yang kedua di video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, dan gunakan masker jika keluar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.